Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Made Diah dalam mata kuliah Mata 4443 Analisis Jaringan. Hari ini Ibu akan membahas beberapa soal tes formatif 1 dan tes formatif 2 pada buku materi pokok modul 1. Contoh tes formatif 1 di BMP modul 1, petunjuknya untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 2, berikanlah jawaban A jika 1 dan 2 benar, B jika 1 dan 3 benar, C jika 2 dan 3 benar, D jika 1, 2, dan 3 benar. Soal nomor 1. Suatu masalah dapat digambarkan dengan menggunakan model graf apabila mengandung unsur, ingat graf itu mengandung dua unsur yaitu tempat dan keterhubungan. Jadi yang betul adalah 1 dan 2, opsi A. Nomor 2, suatu masalah dapat digambarkan dengan menggunakan model jaringan apabila mengandung unsur, tempat, keterhubungan, dan bobot. Jadi pernyataan 1, 2, 3 benar, maka opsinya adalah opsi D. Selanjutnya ini masih di tes formatif 1 ya, yang nomor 3. Manakah yang dapat digambarkan dengan model jaringan? A. X dan Y merupakan anak dari P, sedang P dan Q merupakan anak dari L. Jika Ibu gambarkan, jadi ini ada L mempunyai dua anak, yaitu P dan Q. Lalu P mempunyai dua anak, yaitu X dan Y. Namun di sini terlihat bahwa belum ada bobotnya, jadi di sini harusnya ada angkanya. Bobotnya, jadi ini masih salah. Lalu yang B, pohon A merupakan hasil persilangan dari pohon P dan pohon Q, ini juga belum ada bobotnya. Lalu yang C, dari A ke X lewat B diperlukan waktu 3 menit, sedangkan dari A ke B diperlukan waktu 1 menit. Coba Ibu gambarkan yang C. Jadi dari A lewat B ke X. Perlukan waktu 1 menit, sedangkan dari A ke B perlu waktu dari A ke X lewat B diperlukan waktu 3 menit. 3 menit, sedangkan dari A ke B diperlukan waktu 1 menit, berarti ini 2 menit. Nah, ini sudah lengkap ya, ada 3 unsur, jadi ini betul. Dan yang D, suatu gedung berlantai 4, setiap lantai mempunyai 10 ruang. Ini juga belum ada bobotnya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, metode enumerasi. Di sini Ibu mengangkat tentang penyelesaian masalah pohon rentangan minimal. Pohon rentangan minimal nanti di modul-modul berikutnya akan disingkat PRM. Contohnya Ibu ambil dari tes formatif 2 nomor 1 dan nomor 4. Diberikan jaringan berarah dengan 3 titik yaitu A, B, dan C dengan tabel biaya penghubungan antara 2 titik sebagai berikut. Jadi terlihat bahwa ini itu artinya menghubungkan A ke B. Ini menghubungkan B ke A. Terlihat di sini bahwa jaraknya itu sama. Jadi ini 10 dan 10, 25, 25, 15, 15. Jadi jika digambarkan ini sebagai matriks, ini diagonal matriksnya, ini adalah matriks yang simetri. Jadi untuk mempersingkat waktu dalam video ini, ketika menggambarkan nanti pohon rentangannya, Ibu akan menggunakan jaringan tak berarah karena ini jaraknya sama. Yang pertanyaannya adalah pohon rentangan minimal dari jaringan tersebut. Jadi kita mencari yang minimal, total bobotnya yang minimal ya. Jadi di sini ada 3 bilangan, 10, 15, dan 25. Pertama Ibu akan mengambil 10 dan 15 dulu. Jadi untuk opsi 1 itu Ibu membuat dulu A, B, C, lalu A ke B ini jaraknya 10, lalu B ke C itu 15. Jadi total bobotnya adalah 10 tambah 15 sama dengan 25. Opsi yang kedua itu misalkan Ibu ambil 10 dan 25. Ini A, B, C. 10 dan 25. 10 itu adalah A ke B, ini 10. 25 itu A ke C. Nah, jadi totalnya adalah 10 tambah 25 sama dengan 35. Lalu opsi ketiga, Ibu ambil 15 dan 25. A,
Ini B, ini C. 15 itu B dan C. 25 itu A dan C. 15 tambah 25 sama dengan 40. Seperti itu. Oh iya, dan kenapa Ibu gambarkan semua? Karena kalian bisa melihat di BMP itu halaman 29 di bagian atas dikatakan metode enumerasi itu adalah metode yang sederhana. Namun dengan metode ini kita harus mencari semua kemungkinan yang terdapat dalam model jaringan serta mengevaluasinya sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah yang kita kehendaki. Jadi kelemahannya adalah dengan metode enumerasi itu harus dicari seluruh kemungkinan yang ada. Jika jaringannya itu kecil, titiknya itu tidak terlalu banyak, maka ini bisa saja dikerjakan. Namun jika nanti jaringan sudah besar, itu akan cukup menghabiskan waktu ya jika kalian menggunakan metode enumerasi. Dan di sini jika seandainya nanti kalian mendapatkan soal seperti ini, kerjakanlah dengan metode enumerasi, namun itu adalah pilihan ganda. Kalian bisa langsung fokus ke bobot-bobotnya. Tapi jika seperti yang Ibu contohkan ini ya. Tapi jika nanti esai, karena ini soalnya adalah aslinya adalah jaringan berarah, ketika nanti ini soal esai, itu kalian harus membuat arahnya. Jadi misalkan ini A ke B ada arah seperti itu. Jadi nanti harus dibuat semua kemungkinan dari jaringan yang ini. Gitu. Jadi nanti kemungkinannya tidak hanya 3 seperti ini ya. Dia akan ada yang lainnya karena nanti jika soalnya esai dan kalian diminta menggunakan metode enumerasi berarti harus digambarkan semuanya. Selanjutnya diberikan jaringan berarah serta bobotnya dituliskan di samping garis sebagai berikut. Jadi ini menghubungkan 4 titik yaitu titik A, B, C, dan D. Pertanyaannya adalah lintasan terpendek dari A ke D. Dari A ke D, jadi pertama bisa A-nya ke C atau A-nya ke B. Yang pertama misalkan A-nya ke C, yang kedua A ke B. Lalu dari A ke C, misalkan untuk yang pertama ya, dari A ke C, untuk sampai ke D, karena ini diminta sampai ke D, berarti C-nya dilanjutkan ke D. Untuk kasus yang kedua, jika A ke B, nah nanti dari B ini terpecah lagi. B-nya bisa ke C atau langsung ke D. Jadi B-nya bisa ke C atau langsung ke D. Jika langsung ke D berarti ini sudah selesai. Jika ke C, maka ini perlu dilanjutkan C-nya ke D. Dan ini panjang rutenya adalah 8 tambah 7. Lalu yang ini A ke B dulu, 2, B ke C, C ke D. Ini A ke B, 2, B ke D. Jadi yang terpendek adalah yang ini. A ke B ke C ke D. Gitu ya. Nah, selanjutnya sebagai latihan, kerjakan tes formatif 1 dan tes formatif 2 yang belum dibahas pada video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada forum diskusi e-learning kelas tutorial online Universitas Terbuka untuk mata kuliah mata 4443 analisis jaringan. Selanjutnya untuk kuis, berikan satu contoh jaringan transportasi dan satu contoh jaringan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan atau daerah Anda. Unggah jawaban Anda pada forum diskusi sesi 1 pada kelas tutorial online mata 4443 analisis jaringan. Setiap mahasiswa harus memberikan contoh yang berbeda dengan mahasiswa lain. Demikian yang dapat Ibu sampaikan di video ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.